Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Dan mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita memulai ibadah kita pada hari ini. Ada sukacita? Kalau ada sukacita, lambaikan tanganmu. Haleluya. Dan sebelum ibadah kita mulai, mari kita bersaat teduh secara pribadi. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Saat ini kami mau memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing ya Bapa, tapi kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Layakkan kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami ini ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu ya Bapa. Engkau yang memulihkan hati kami ya Bapa. Engkau yang memberkati hidup kami ya Tuhan. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Yesus, kemuliaan persembahkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur
tinggikan Engkau Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang telah menolong hidup kami Tuhan, Engkau yang memberkati hidup kami pada saat ini ya Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, hanya padamu ya Bapa kami berseru Tuhan, kami memohon kepadamu ya Tuhan. Lawat kami Tuhan, pulihkan hidup kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kuatkan kami ya Bapa di dalam kami menghadapi situasi saat ini ya Bapa. Engkau yang menguatkan kami ya Tuhan, Engkau yang memberkati kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah seruan hati kami ya Bapa, inilah doa kami ya Bapa, dan hanya kepadamu ya Tuhan kami berseru, kami memohon kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Oh haleluya Yesus, terima kasih Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh haleluya Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya Tuhan, Engkau-Lah penolong kami ya Tuhan, Engkau kekuatan kami ya Yesus. Mari kita angkat pujian ini dengan seluruh hati kita. Terima kasih Tuhan. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhan.
terpujilah Oh Tuhanku di atas segalanya. Oh benar ya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan, Engkaulah perlindungan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu dalam hidup kami ya Bapa, yang kami rasakan hingga pada saat hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Bapa, yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Walaupun situasi pada saat ini ya Tuhan yang membuat kami ya Bapa tidak dapat bersekutu bersama-sama dengan sidang jemaat GKIN Pemulihan yang lain di gereja, tapi hati kami bersyukur ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan, 1, 2, atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu ya Bapa, Kau akan memberkati kami ya Tuhan, Kau akan hadir tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini ya Bapa, dari awal hingga pada akhirnya nanti ya Tuhan. Berkati setiap hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan tempat ini ya Tuhan. Berkati sidang jemaat GKIN Pemulihan dimanapun mereka berada pada saat ini ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, Engkau yang menjadi jawaban atas setiap pergumulan hidup mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Firman akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa, biarlah firman itu menjadi kekuatan bagi sidang jemaat tempat ini ya Tuhan, menjadi support bagi sidang jemaat ya Bapa, untuk tidak takut Bapa dalam menghadapi situasi yang saat ini ya Bapa, oleh karena wabah virus corona itu Tuhan Yesus. Tapi Engkau selalu menyertai hidup kami ya Tuhan, Engkau yang memberi kami kekuatan ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, haleluya. Ada sukacita sidang jemaat? Amin. Mari kita akan bersukacita, kita akan memuji Tuhan, karena nama Yesus adalah nama yang berkuasa, nama yang luar biasa. Kita bangga memiliki Tuhan, kita bangga memiliki Allah yang bernama Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit, berdiri, kita bersorak, kita memuji Tuhan. Haleluya. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus, maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas jalannya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus,
aku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Dipuji lagi nama Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Dan tiba saatnya kita akan mengaku iman percaya kita. Dan sebelumnya mari kita angkat pujian. Sungguh besar setiamu Bapa, yang Engkau nyatakan dalam hidup kami ya Bapa. Dan kami percaya akan janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita dapat diberkati akan pendengaran akan firman ini. Biarlah firman yang akan didengar disampaikan nanti menjadi kekuatan bagi sidang jemaat, menjadi remah dalam kehidupan sidang jemaat hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Engkau yang berfirman ya Tuhan. Engkau yang menyembuhkan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini hidup kami.
sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan menyambut firman-Mu, firman yang baru. Kami rindu Tuhan, firman-Mu Tuhan punya kuasa dan otoritas bagi hidup kami dalam setiap persoalan kami. Dikala kami Tuhan datang beribadah dalam rumah tangga masing-masing kami, Engkau tahu Tuhan setiap persoalan kami, masalah kami, pergumulan kami. Dan kami punya iman dan percaya Engkau Tuhan sangat peduli. Dikala kami Tuhan beribadah, kami minta pengurapan-Mu Tuhan hadir. Urapan yang baru, Roh Allah-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah kami Tuhan, mengurapi kami Tuhan, sehingga dikala Roh-Mu Tuhan hadir dalam hidup kami, dikala kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami Tuhan sangat-sangat mengerti akan kehendak-Mu, akan firman-Mu Tuhan. Dan dikala kami rindu melakukan firman-Mu, Roh-Mu juga Tuhan yang menggerakkan hidup kami untuk kami boleh dapat melakukan. Karena bagi setiap kami yang melakukan firman Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Mari Bapa, Engkau juga kuduskan hati kami dengan darah-Mu yang tercurah, sehingga hidup kami dikuduskan. Karena firman-Mu berkata, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun bisa melihat dan memandang Engkau. Untuk itu Tuhan, kami percaya dengan darah-Mu Tuhan, pada minggu pagi yang indah ini kami Tuhan telah dikuduskan, disucikan, ditahirkan, dibasuh oleh darah, sehingga pada saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Allah. Firman-Mu Tuhan bersabda, maka kami diselamatkan. Firman-Mu juga Tuhan akan menyembuhkan hidup kami, memberikan kemenangan bagi hidup kami. Firman-Mu Tuhan akan melepaskan hidup kami dari setiap apa yang menjadi pergumulan kami. Dan pada waktu Tuhan Yesus kami melakukan firman Allah, kami dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Kuduskan Tuhan setiap kami. Kuduskan Tuhan setiap kami yang hadir di tempat ini, supaya firman-Mu Tuhan akan memberkati hidup kami Bapa, memulihkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Allah. Haleluya, sama-sama katakan amin. Mari jemaat Tuhan kembali duduk dan kita akan mempersiapkan hati kita. Shalom jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu bagi jemaat Tuhan yang beribadah di rumah. Dan mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan pada Minggu tanggal 26 April. Dan kita akan menutupi bulan ini penuh dengan sukacita, dan kita akan memasuki bulan yang baru, bulan Mei. Bila bulan yang baru ini Tuhan menyertai kehidupan jemaat-jemaat Tuhan dalam situasi kondisi yang dimana pada saat ini kita beribadah berpisah, tapi saya percaya jemaat Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan di rumah tangga masing-masing, saya percaya semuanya dipulihkan. Mari kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Kita akan mengambil dari Mazmur pasal yang ke-20
ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan bacanya bersama-sama, dan saya akan membaca kepada jemaat Tuhan yang di rumah, dan nanti jemaat Tuhan juga akan mengulang firman Tuhan ini. Doa mohon kemenangan untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaran. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ayat yang ke-8. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ayat yang ke-10, jemaat Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami bersujud. Inilah renungan firman Tuhan pada saat minggu ini, jemaat Tuhan. Bila nanti jemaat Tuhan akan mengulangnya kembali di rumah, saya mengambil poin dari pada firman Tuhan ayat yang ke-5. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, dalam Yeremia 29 ayat 11 jelas dikatakan bahwa rancangan Tuhan bagi orang percaya adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Apakah jemaat di rumah rindu untuk berhasil dalam hidup jemaat Tuhan sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah? Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, janji Tuhan ini Ia sediakan bagi orang-orang yang hidupnya benar, yang berkenan kepadanya. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, kita harus memiliki iman bahwa kita hidup dalam Tuhan dengan benar dan kudus. Keberhasilan akan menjadi milik kehidupan kita. Bahkan apa saja yang kita perbuat pasti berhasil. Jika sampai saat ini kita lebih banyak mengalami kegagalan, kita banyak mengalami persoalan-persoalan dalam hidup kita, daripada keberhasilan, keberuntungan hidup kita. Sepertinya janji Tuhan itu serasa jauh daripada kehidupan kita. Ada bijaknya jemaat Tuhan bila kita segera mengkoreksi diri kita dulu sebelum kita bersungut-sungut atau kita mengeluh lalu menyalahkan Tuhan. Sudahkah kita memiliki persekutuan yang akrab dengan Tuhan? Sudahkah kita memiliki ibadah yang setia dan taat kepada Tuhan? Sudahkah kita memiliki ibadah yang sungguh-sungguh, jemaat Tuhan? Setiakah kita mengerjakan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita? Sudahkah kita meninggalkan kehidupan
lama hidup kita. Sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Yang pasti keberhasilan adalah rancangan Tuhan bagi orang yang percaya, yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal dan memiliki kehidupan yang seturut dengan firman Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengambil sebuah ilustrasi supaya pada saat ini kita akan mengerti jemaat Tuhan, bagaimana tema yang kita angkat pada saat ini, keberhasilan menyertai hidup orang benar. Sehingga kita benar-benar mengerti janji Tuhan, firman Allah pada minggu dalam renungan kita pada saat ini. Ada sebuah ilustrasi yang saya angkat bagi orang-orang percaya. Ada seekor burung jemaat Tuhan bermain di padang gurun, di padang rumput. Tapi tiba-tiba badai datang dan membawa burung tersebut. Burung itu berusaha melawan badai, tapi burung itu tidak mampu dan sanggup untuk melawan badai. Dan tiba-tiba burung itu jatuh pada suatu padang rumput yang hijau dan hutan yang luas, sehingga dia terkagum-kagum dibuatnya, karena tempat yang baru itu jauh lebih baik daripada tempat yang semula. Kembali kepada kita orang percaya, sering kita seperti burung. Banyak kali kita menentang dan melawan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita dibawa melewati lembah kekelaman, lembah persoalan-persoalan hidup kita, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi pada saat ini, kadang-kadang kita mau berbalik. Kita tidak mau masuk dalam proses yang Tuhan izinkan pada saat ini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari jemaat Tuhan, bahwa setiap masalah yang kita hadapi pada saat ini pasti akan berakhir. Dan pada saat kita masuk dalam proses yang kita hadapi, kita percaya bahwa pada saatnya akan kita masuk dalam tujuan yang sempurna. Kalau kita tetap setia, keberhasilan akan dijanjikan bagi kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga katakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan bagi orang-orang yang benar, orang-orang yang setia sama Tuhan. Ini janji Tuhan bagi orang-orang yang taat, orang yang rajin beribadah, orang yang rajin bersekutu dengan Tuhan. Firman Allah jelas bagi hidup kita. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja jemaat Tuhan diperbuatnya, apa saja yang dikerjakannya jemaat Tuhan, pasti kita berhasil jemaat Tuhan. Dalam hal apapun kita akan mengalami peningkatan jemaat Tuhan, dari hari lepas hari jemaat Tuhan. Mungkin di rumah jemaat Tuhan punya toko atau warung. Saya percaya makin hari makin diberkati. Jemaat Tuhan punya usaha, pekerjaan, dan bisnis. Dalam pekerjaan, karirnya semakin naik. Studi anak-anak kita semakin berhasil. Dan banyak lagi. Bila kita diberkati jemaat Tuhan,
maka pastikan firman Allah jelas bagi hidup kita dari Amsal 3 ayat 10. Lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan becana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Semakin diberkati jemaat Tuhan, semakin kita menjadi berkat bagi orang lain. Semakin diberkati berarti kita memiliki banyak kesempatan untuk berbuat baik, menolong orang yang lemah, yang miskin, yang berkekurangan, orang yang tidak memiliki apa-apa. Kita sanggup untuk menjadi berkat bagi hidup mereka. Bahkan kita juga pasti akan mendukung pelayanan pekabaran Injil, amanat agung yang ada di dalam gereja Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, jadi firman Allah jelas bagi hidup kita. Muliakan Tuhan dengan hartamu, dari Amsal 3 ayat 9. Dengan harta bukan hanya menjadi berkat bagi hidup kita, keluarga kita, tapi dengan harta juga kita boleh dapat memuliakan nama Tuhan. Kalau setiap orang yang melihat kita dan mereka melihat kita diberkati, siapa yang dimuliakan jemaat Tuhan? Pasti Allah yang kita percaya, Allah yang kita sembah, itulah yang dimuliakan di dalam kehidupan, berkat yang melimpah dalam hidup kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, masuk di dalam penutup ayat firman Tuhan pada saat ini. Mari kita coba merenungkan jemaat Tuhan, dari setiap doa hidup kita, apakah doa-doa kita terus dijawab oleh Tuhan? Kalau kita doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, mari kita kembali koreksi perjalanan hidup kita. Apakah kita sudah setia sama Tuhan, atau mungkin kita pada saat ini tidak setia? Karena orang yang setia, firman Allah jelas bagi hidup kita, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pada musimnya orang tersebut akan berbuah, diberkati. Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Penutup dari renungan pada hari Minggu, pada bulan yang terakhir ini jemaat Tuhan, bulan April, dan kita akan masuk di dalam bulan yang baru jemaat Tuhan. Saya percaya jemaat masih tetap semangat, jemaat masih tetap setia dan taat untuk beribadah di rumah, dan tetap setia untuk mencari Tuhan, supaya keadaan kita pada saat ini pasti akan dipulihkan jemaat Tuhan. Iman dan percaya kita akan memperkokoh perjalanan kehidupan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mari jemaat Tuhan, keberhasilan senantiasa akan mengikuti perjalanan hidup orang percaya, asal kita memang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sekali lagi saya jelas katakan dalam renungan firman untuk menutupi renungan pada minggu hari Sabat ini. Keberhasilan senantiasa mengikuti perjalanan hidup orang percaya, asal kita dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan hidup berkenan kepada Tuhan. Inilah renungan jemaat Tuhan yang akan memperkuat iman dan percaya kita. Semakin hari kita taat dan setia, pasti jemaat Tuhan, apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Amin jemaat Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita akan masuk di dalam doa syafaat kita, dalam perenungan kita pada saat ini. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang pada saat ini Tuhan, menyerahkan seluruh pergumulan kehidupan kami. Engkau Tuhan bisa melihat perjalanan hidup kami, apakah kami sudah setia sama Tuhan. Kami rindu Tuhan mau membuang hidup yang lama, membuang segala kejahatan kami, segala macam kemunafikan kami, kedengkian dan fitnah daripada hidup kami, tipu-tipu muslihat. Kami rindu Tuhan
kami mau membuang. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami rindu melakukan hal-hal yang baru, melakukan firman-Mu Tuhan, supaya hidup kami Tuhan terus diperbaharui. Bapa di dalam sorga, pada saat ini Tuhan kami duduk bersama-sama dengan seluruh kehidupan keluarga kami. Kami datang Tuhan, menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Ini kami Tuhan, ini keluarga kami. Lihat Tuhan, dalam situasi kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan hati kami, tapi iman kami terus bekerja Tuhan, melampaui Tuhan kekuatan daripada kami, melampaui setiap masalah persoalan yang terjadi pada saat ini Tuhan yang kami alami. Dengan iman kami percaya, kami kuat, dan kami sanggup Tuhan untuk melampaui Tuhan segala situasi Tuhan yang terjadi pada saat ini. Kami percaya Engkau Allah bersama dengan kami. Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga, rumah tangga. Engkau melawat Tuhan, melawat setiap keluarga Tuhan. Dan pada saat ini kami rindu Tuhan, dikala mereka taat dan setia apa saja Tuhan yang mereka kerjakan. Baik Tuhan Yesus, pekerjaan rumah tangga, pekerjaan Tuhan di pabrik, di kantor Tuhan, bahkan Tuhan usaha bisnis mereka Tuhan. Engkau Tuhan Yesus mengurapi dan memberkati, sehingga mereka jemaat-jemaat Tuhan, mereka dipulihkan Tuhan. Bapa di dalam sorga, izinkan Tuhan untuk kami masuk dalam proses situasi pada saat ini, karena kami percaya dikala kami bersama dengan Tuhan, kami mampu untuk mengatasi Tuhan setiap persoalan yang ada, dan pada waktunya kami akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa di dalam sorga, ini doa kami Bapa. Pulihkan Tuhan bangsa kami Tuhan pada saat ini. Diberkatilah bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami. Diberkatilah pemerintahan yang ada, presiden dan wakil presiden, para menteri, anggota-anggota dewan, pejabat-pejabat daerah. Tuhan memberkati dan mengurapi mereka, berikan mereka hati yang mengasihi, sehingga mereka benar-benar Tuhan Yesus boleh dapat mengatur, memanage bangsa ini dengan baik, tanpa ada perbedaan. Berikan mereka Tuhan Yesus roh kebijaksanaan, sehingga mereka boleh mengatur Tuhan bangsa ini dengan baik dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Bukan hanya bangsa kami Tuhan, tapi berkatilah bangsa-bangsa di dunia yang sedang menghadapi masalah seperti yang kami alami pada saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau memulihkan Tuhan banyak orang-orang, sehingga banyak orang-orang yang tadinya sudah pergi meninggalkan Engkau, mereka-mereka ya Tuhan yang sudah lalai, yang sudah tidak setia lagi sama Tuhan, sekarang Tuhan dengan ada masalah ini, mereka berbalik dari jalan-jalan yang sesat, yang jahat. Mereka Tuhan kembali bertobat, kembali Tuhan datang berserah penuh kepadamu. Mereka menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu, sehingga mereka tahu bahwa kekuatan dunia ini ada di dalam otoritas dan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Mari Tuhan Engkau memberkati Tuhan bangsa ini dengan lumbung-lumbung padi, tanaman-tanaman Tuhan yang memang boleh dapat kami konsumsi Tuhan, disuburkan Tuhan, sehingga dengan ada masalah ini Tuhan, bangsa ini tidak pernah berkekurangan. Bangsa ini terus menikmati lumbung-lumbung Tuhan Yesus yang penuh dengan berkat-berkat Allah. Bangsa ini Tuhan panen ria Tuhan, panen Tuhan, dan kebutuhan-kebutuhan yang didapatnya disalurkan kepada bangsa ini, kepada rakyat Tuhan, sehingga semua kami Tuhan berkecukupan Tuhan, ada makan dan minum. Diberikan kekuatan kesehatan Tuhan bagi orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan. Jangan Engkau mempermalukan kami Tuhan,
Tapi mari Tuhan, Engkau menyertai dan tegakkan Tuhan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, sehingga mereka diberikan kekuatan untuk dapat mengatasi setiap masalah. Dijauhkan kami dari setiap virus, wabah, penyakit Tuhan. Jauhkan kami dari setiap malapetaka Tuhan, mara bahaya Tuhan, kematian di dalam nama Yesus. Engkau memberikan jaminan bagi hidup kami, sehingga kami boleh ada Tuhan sampai saat ini karena anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, diberkati gereja ini, dipulihkan tempatnya Tuhan. Para tim pelayanan yang ada Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tim pelayanan pada hari ini Tuhan berkati. Berkati Tuhan setiap kami yang hadir di tempat ini dalam setiap persoalan kami. Dan kami percaya dikala kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami mendapatkan kemenangan dan pemulihan. Bahkan Engkau menjanjikan berkat bagi setiap kami yang melayani, karena jerih payah kami tidak pernah sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Ini doa kami. Dan mari Tuhan Yesus, Engkau sempurnakan doa kami dengan doa yang pernah Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang, dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu, selama kantong persembahan dijalankan, mari kita angkat pujian. Allah sanggup melakukan segala perkara. di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Allah Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih Bapa, di dalam seminggu ini Engkau telah memberkati kami. Bahkan Engkau memberikan kesehatan yang lebih dari orang lain bagi kami jemaat-jemaat-Mu GKIN ya Bapa. Bapa di dalam kerajaan sorga, tiba saatnya kami memberikan persembahan yang terbaik. Biarlah Bapa persembahan ini yang Tuhan sudah berikan kepada kami kembalikan ya Bapa. Biarlah Bapa Engkau ganti berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, begitu juga bagi pengelola dari persembahan ini. Biarlah Bapa Engkau beri hikmat sehingga persembahan ini boleh menjadi
boleh menjadi dupa yang harum ya Bapa. Bapa di dalam kerajaan sorga. Terima kasih untuk persembahan yang sudah kami berikan ini Bapa, sehingga persembahan ini boleh banyak memenangkan jiwa-jiwa di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, dan kita akan menerima doa berkat. Mari kita akan pujian. Yesus, Engkaulah juru selamat kami ya Bapa. Dalam janji-Mu, kemenangan-Mu ya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan
Haleluya Tuhan Yesus. Janji-Mu Tuhan besar. Kemenangan ada di pihak kami, karena Engkau adalah Juru Selamat. Yesus namamu yang selalu berjanji setia menyertai kami dalam setiap langkah-langkah perjalanan hidup kami sampai saat ini. Terima kasih Bapa dalam sorga, dari awal sampai akhirnya ibadah kami. Kami datang mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan penyertaan-Mu Tuhan, pengurapan-Mu Tuhan. Bahkan Engkau Tuhan telah mengkuduskan kami. Dan pada saat kami mengikuti ibadah di rumah tangga kami masing-masing, kami layak dan kami Tuhan, Engkau menerima Tuhan pelayanan ibadah kami Tuhan di dalam rumah tangga kami masing-masing. Ada suami kami, istri, anak-anak, saudara bersaudara kami Tuhan dalam rumah tangga. Terima kasih Bapa dalam surga. Roh takut dan gentar tidak ada pada kami. Yang ada pada kami sebagai orang percaya adalah pengharapan yang sejati yang Kau janjikan bagi hidup kami. Terima kasih untuk hari Minggu, hari Sabat ini Bapa. Walaupun kami Tuhan tidak berkumpul di dalam bait, di dalam rumah, di dalam gereja-Mu, tapi hati kami Tuhan selalu dekat. Sesama jemaat, berikan Tuhan kami punya hati yang mau terus bersekutu. Berikan kami punya hati yang mau berdoa bersama-sama untuk membangkitkan iman dan percaya kami, sehingga dikala kami satu hati dalam persekutuan kami akan melihat pemulihan, kemenangan, kesembuhan. Bahkan kami dilepaskan dari setiap masalah yang kami hadapi. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang mengucap syukur Tuhan untuk ibadah ini. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau menerima berkat yang Kau janjikan bagi setiap kami orang percaya, jemaat-jemaat GKN pemulihan. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa dalam surga. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, yang ada di rumah, di luar kota, dalam pekerjaan, segala berkat yang Tuhan janjikan di hari Minggu, hari Sabat ini dicurahkan bagi jemaat-jemaat Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadap wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Haleluya jemaat Tuhan. Mari, ibadah sudah selesai dan mari kita melakukan saat teduh sebentar di tempat dan rumah tangga kita masing-masing, karena kita sudah beribadah dan menerima berkat hari Minggu, hari Sabat dari Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih jemaat Tuhan untuk ibadah.
pada hari Minggu ini tanggal 26, dan semua kita rindu untuk terus kita berdoa untuk kita akan mengalami pemulihan dan masalah ini cepat selesai dan kita boleh dapat berkumpul kembali. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kehidupan jemaat Tuhan di rumah. Shalom.